Anengtias, guru kelas dari Madrasah Ibtidaiyah Thoriqatul Ulum, Desa Troboherung, Kecamatan Wedari-Jasa, Kabupaten Pati. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Halo anak-anakku kelas 6 yang solih solihah, yang selalu ibu banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar pada hari ini, supaya semangat, mari kita yel-yel kelas 6 dulu ya. Tepuk kelas 6. Aku kelas 6. Rajin belajar, solih solihah. Uhuy. Uhuy. Yeah. Baiklah anak-anakku semua yang solih solihah, pada kali ini kita akan belajar tentang listrik. Listrik itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Yang pertama, listrik adalah sebagai sumber penerangan. Manfaat dari listrik yang pertama yaitu sebagai sumber penerangan. Dengan adanya listrik, kehidupan memang menjadi lebih terang. Sebelum adanya listrik, penerangan banyak menggunakan lilin atau lampu tempel. Tentu saja hal ini terasa lebih repot dibandingkan dengan saat ini. Hampir setiap rumah, setiap ruas jalan, hingga tempat-tempat umum sudah menggunakan lampu yang bersumber energi listrik. Dengan adanya lampu, kalian bisa melakukan banyak hal di malam hari. Mulai dari bisa membaca, bekerja, hingga merasa lebih aman ketika melewati daerah yang gelap. Sumber penerangan ini mampu menggantikan cahaya matahari saat malam datang. Manfaat yang kedua adalah listrik sebagai penghasil panas. Coba kalian lihat pada gambar. Di situ ada benda-benda elektronik yang menghasilkan energi panas. Apabila tidak ada listrik, maka benda-benda itu tidak bisa hidup atau dioperasikan. Selain menjadikan dunia lebih terang, manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari juga berupa penghasil panas. Listrik sebagai penghasil panas akan diaplikasikan pada alat yang menggunakan elemen panas, yang cara kerjanya yaitu dengan mengalirkan arus pada nikel yang membuatnya panas. Penghasil panas ini bisa kita temukan pada alat-alat rumah tangga, mulai dari kompor listrik, rice cooker, sampai dengan setrika listrik. Kehadiran alat-alat tersebut tentu sangat memudahkan manusia sehingga semuanya bisa lebih praktis. Bisa menanak nasi tak harus dengan cara tradisional. Kalian cukup menekan satu tombol dan menunggu beberapa saat, nasi sudah bisa matang. Manfaat dari listrik selanjutnya adalah sebagai penghasil gerak. Coba kalian lihat pada gambar. Itu adalah alat-alat elektronik yang menghasilkan gerak. Apabila tidak ada listrik,
maka alat-alat elektronik tersebut tidak akan bisa hidup atau dinyalakan serta digunakan. Selain menghasilkan panas, listrik juga memberikan manfaat sebagai penghasil gerak. Energi listrik termasuk energi yang bisa diubah ke dalam berbagai jenis energi lainnya. Penghasil gerak umumnya banyak Anda temukan pada alat rumah tangga seperti blender, mixer, dan kipas angin. Selain itu juga banyak ditemukan untuk alat kerja para tukang, baik tukang batu maupun tukang kayu. Bahkan beberapa transportasi juga memanfaatkan energi gerak yang didapatkan dari listrik. Penggunaan energi gerak ini sangat membantu, terutama pada rumah tangga. Pekerjaan menjadi lebih mudah dan efektif dibandingkan dengan manual. Menariknya lagi, energi dari listrik ini juga tidak menghasilkan pencemaran, sehingga dianggap ramah lingkungan. Tak heran, saat ini semakin banyak alat-alat dengan memanfaatkan listrik yang dikembangkan. Misalnya, mobil listrik yang menjadi terobosan masa kini dan masih dalam tahap pengembangan. Kendaraan listrik ini dianggap mampu untuk mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya, manfaat listrik sebagai sarana hiburan. Manfaat listrik tidak melulu tentang memudahkan kegiatan sehari-hari saja. Sebagai contoh, sarana hiburan seperti penggunaan gadget juga saat ini banyak yang memanfaatkan energi listrik. Mulai dari smartphone, komputer, laptop, sampai tablet, itu memanfaatkan energi juga. Semua perangkat tersebut membutuhkan arus listrik agar mampu mengisi daya. Sehingga aplikasi ini dalamnya bisa berfungsi. Dari sinilah nantinya arus listrik akan diubah menjadi ada yang tulisan, gambar, dan lainnya sebagai hasil akhirnya. Hingga akhirnya gadget bisa dijadikan sebagai alat komunikasi dan juga sebagai hiburan. Tapi kalian harus bisa memanfaatkan perangkat tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti HP kalian itu untuk belajar dan untuk berkomunikasi yang penting-penting saja. Jangan sampai kalian diperbodoh oleh perangkat tersebut atau jangan sampai kalian diperbodoh oleh HP kalian seperti main game tanpa tahu batas waktu yang jelas. Hal tersebut benar-benar sangat merugikan bagi kalian sebagai seorang pelajar. Manfaat listrik selanjutnya adalah sebagai media pengobatan. Bidang medis juga menjadi bukti nyata akan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pengobatan tidak hanya membutuhkan seorang dokter ahli dan obat-obatan. Alat-alat pemeriksaan canggih saat ini juga dibutuhkan. Selain itu, banyak dari alat-alat tersebut yang memanfaatkan energi listrik karena dirasa lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi yang semakin pesat kini telah menyentuh dunia medis. Sudah terdapat banyak alat medis yang bisa memudahkan pengobatan dan bahkan dijadikan sebagai inovasi pengobatan mutakhir. Kini juga telah hadir terapi listrik untuk memberikan rangsangan elektrik yang umumnya digunakan untuk menangani jenis penyakit kejiwaan dan juga penyakit saraf. Manfaat listrik selanjutnya adalah sebagai media olahraga.
Lihat, itu ada gambar ya. Nah, sekarang alat-alat olahraga itu semakin modern. Banyak yang sudah menggunakan energi listrik. Manusia itu memiliki banyak saraf dan otak serta otot yang harus terus dilatih agar tubuh tetap bugar, yakni dengan berolahraga. Olahraga teratur terbukti mampu menjaga daya tahan tubuh dan tubuh tetap bugar. Saat ini, olahraga tidak hanya bisa dilakukan di luar ruangan, mengingat sudah banyak alat olahraga yang memudahkan masyarakat untuk berolahraga di dalam ruangan. Manfaat listrik yang terakhir adalah sebagai penghasil suara. Lihat, itu ada gambar, ada televisi, ada bel listrik, ada radio, ada tape recorder, dan ada pengeras suara. Listrik itu juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan suara, seperti mendengarkan lagu dengan mikrofon. Alhasil, suara kecil bisa didengarkan dalam skala yang besar, tanpa ada harus mengeluarkan tenaga yang ekstra. Alat ini membuktikan jika manfaat listrik bisa mengolah dan juga menghasilkan suara. Setelah kita belajar tentang fungsi dan manfaat dari listrik, sekarang kita akan belajar mengenai komponen-komponen listrik. Komponen listrik adalah alat-alat yang diperlukan supaya rangkaian listrik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Komponen listrik yang pertama adalah lampu. Lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Tanpa adanya lampu di malam hari, kita tidak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Komponen yang kedua adalah sumber arus listrik. Supaya dapat membuat lampu menyala, maka dibutuhkan sumber arus listrik. Contoh dari sumber arus listrik adalah, lihat gambar yang sering kalian jumpai di rumah ya. Itu ada baterai. Kemudian yang tengah itu ada dinamo, yang satunya adalah arus listrik dari PLN. Nah, yang kalian pakai, kita pakai tiap hari untuk di rumah maupun di sekolah, itu kebanyakan dari arus listrik PLN. Komponen selanjutnya adalah saklar. Saklar adalah komponen penyusun yang berguna untuk menghubungkan antara kawat terminal baterai dengan kawat dasar lampu. Sering kita jumpai di rumah ini banyak ya, untuk menyalakan lampu dan lain sebagainya, itu kita pakai saklar. Komponen selanjutnya adalah lempeng logam. Lempeng logam ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu logam. Komponen selanjutnya adalah sekring. Sekring berguna untuk memutuskan aliran listrik jika terjadi kelebihan beban. Ini ada
gambar sekring. Ya, berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik, benda-benda itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah benda isolator. Isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya ada plastik, karet, kayu, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan gambar itu ya. Itu gambar apa? Ya, betul. Itu gambar panci. Ya. Bagian-bagian panci itu ada bagiannya masing-masing ya. Nah, tutup panci itu terbuat dari plastik. Karena terbuat dari plastik, maka tutupnya itu termasuk benda isolator. Untuk pegangannya itu terbuat dari kayu. Karena terbuat dari kayu, itu makanya dinamakan isolator. Dan badan pancinya itu terbuat dari aluminium, besi atau baja. Makanya badan dari panci tersebut dinamakan benda konduktor. Yang kedua adalah benda konduktor. Apa itu benda konduktor? Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya logam, besi, baja, timah, dan sebagainya. Ya, itu perhatikan seperti gambar tadi. Bagian yang konduktor itu bagian yang terbuat dari besi atau baja. Ya, atau logam. Yang ketiga adalah benda semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Semikonduktor adalah benda yang pada suhu rendah bertindak sebagai isolator, namun pada suhu tinggi dapat bertindak sebagai konduktor. Contohnya ada silikon, germanium, dan sebagainya. Ini lihat gambarnya. Ini sering kalian jumpai ketika ayah kalian membuat perangkat listrik. Itu pakai itu ya, barang atau benda semikonduktor. Nah, selain ada manfaatnya, ada komponennya. Nah, listrik itu juga ada rangkaiannya. Tidak bisa digunakan tanpa adanya rangkaian. Jadi rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen, yaitu dari alat listrik sendiri, ada konduktor, dan ada sumber listrik. Rangkaian listrik itu dibagi menjadi 3. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah, untuk penjelasan apa itu rangkaian seri, apa rangkaian paralel, dan apa itu rangkaian campuran, nanti di video selanjutnya akan Ibu jelaskan. Mungkin untuk pembelajaran pada kali ini sampai di sini ya. Tetap semangat. Yuk, untuk menambah semangat, mari kita yel-yel dulu. Yel-yel kelas 6 ya. Tepuk kelas 6. Aku kelas 6. Rajin belajar, solih solihah. Uhuy. Yeah. Hore. Ya, semangat.
semangat. Jadi kalian sebagai generasi penerus, generasi muda itu harus semangat belajar ya. Kalau di sekolah, kalau di rumah harus semangat dalam membantu orang tua. Nah, setelah kalian tadi sudah belajar tentang apa itu listrik, bagaimana manfaatnya, komponen listrik itu apa saja, kemudian apa rangkaian listrik itu. Sekarang kita coba latihan soal. Yo, ini Bu Evi punya satu soal. Ini ada soal. Yang pertama, perhatikan beberapa bahan berikut. 1 itu ada tembaga. Yang kedua ada logam. 3 ada kayu. Dan 4 ada plastik. Nah, bahan-bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan mudah itu ditunjukkan oleh nomor. Berarti ini benda yang ditanyakan adalah benda yang dapat menghantarkan listrik. Benda apa, Cah? Benda konduktor, ya, betul sekali ya. Ini mana yang termasuk benda konduktor? Ya, A 1 dan 2 berarti tembaga sama logam apa? Yang B tembaga sama kayu, yang C logam dengan plastik, atau D kayu dengan plastik. Yo, mana anak-anak? Yo, coba siapa yang bisa? Yang jelas tembaga adalah konduktor, logam adalah konduktor, kayu adalah isolator, plastik adalah isolator. Berarti 1 dan 2. Ya, jawaban yang tepat adalah A, 1 dan 2. Pintar sekali. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran tentang listrik pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf apabila ada tutur kata dari Bu Evi yang kurang berkenan dalam menjelaskan materi pada kali ini. Bu Evi minta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.